Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang cuy. Sekarang tepat 9 April 2021. Posisi sekarang mau di pintu tolnya ini Warugunung, jadi Sumo, Surabaya Mojokerto. Kita perjalanan sampai ke Kertosono cuy. Dan kita akan nyoba lihat bagaimana sih penerapan e-tilang di tol kali ini. Apakah semuanya ada di jalur kiri atau tetap banter-banter? Kita coba lihat cuy. Jadi pemberlakuan e-tilang sudah berlaku per tanggal bulan April cuy. Jadi kita lihat kayak Fortuner di samping, kecepatan rata-ratanya berapa. Karena faktanya informasi dari pemerintah, kita battle dulu. Faktanya dari pemerintah, informasinya adalah kita akan diberlakukan e-tilang buat kecepatan di atas 100 km per jam cuy. Jadi kalau untuk mobil atau sopir yang kayak saya, itu kecepatan rata-rata sih antara 80 sampai 100, karena saya tidak suka ini ya, tidak suka terlalu ngebut, karena biasanya bawa keluarga, jadi bawa mobil senyaman mungkin, jadi anak-anak bisa tidur, keluarga juga bisa nyaman di kendaraan, tidak mual dan yang lainnya. Jadi ini sekarang kecepatan 70 km per jam. Kita coba lihat yang bisa nyalip saya ini, berarti kecepatannya hampir rata-rata 100 ya, karena sekarang sudah mencapai 80 km per jam. Ini kecepatan mobil saya. Jadi kita lihat apakah dari sisi kiri semuanya, apa di sisi kanan. Yang nyalip saya berarti kecepatan rata-ratanya ini ya, di atas 80, bisa 100, juga bisa 120. Kita coba cek. Kalau saya sih normal standar 80, 100, 80, 100, kurang lebih segitu. Ini kecepatan masuk 80 cuy. Baru keluar pintu tol Sumo. Expander nyalip. Oke, expander kemungkinan masuk 100 ya. Oke, dia langsung ngambil kiri cuy. Langsung ngambil kiri cuy, nggak langsung ngambil kanan dia. Oke, habis ini ada Grand Bank di belakang, ambil kiri cuy. Jadi nggak langsung ngambil kanan. Ya kalau supir-supir banter sih pakai gimana nggak banter. Oke, plat B cuy, Grand Max, kemungkinan 100. Kemungkinan 100. Saya nggak punya alat ini, alat mengukur kecepatan lawan. Kemungkinan sih 100 kalau kecepatan kayak gitu. Dan di belakang semuanya pakai lajur kiri cuy. Ini kecepatan ini ya, kecepatan 80, saya pakai kecepatan 80, stabil di 80. Expander tipe GLS tidak ada cruise control ya. Kalau ada cruise control lebih enak kalau emang mau ngambil 80 km per jam di jalan standar kayak gini. Oke, kita salip ini truk. Kecepatan masih di 80 ini ya, stabil 80. Kita coba lihat, masih 80, kecepatannya seperti ini ya. Oke. Dan banyak yang di kiri cuy, depan tuh cuy. Oke, kita potong kiri. Di belakang ada R3 cuy. Di belakang ada R3. Oke, R3. Kalau lihat kecepatannya sih masih normal di 100. Dia ngambil kiri juga cuy, nggak berani ngambil kanan cuy. Kalau Avanza ini kayaknya di atas 100 kalau ini. Kalau Avanza yang nyalip nih kayaknya di atas 100. Mungkin 110 kemungkinan. R3 coba ngambil kiri cuy. Oke, Brio. Oh, sorry, miss ya. Ya kemungkinan 100 itu. Ini saya masih stabil di 80 ya, kecepatan standarnya ya. Jadi nggak terlalu cepat-cepat banget, standar lah. Kemungkinan sampai di exit tol Meraan kurang lebih 1 jam lah. Oke, Avanza kemungkinan 100 lah, 100-an. Jadi situasi terkininya, jadi kalau yang nggak banter dia langsung ngambil kiri cuy. Biasanya kan ada nih yang kecepatannya standar itu ada di kanan, terus sekarang langsung ngambil kiri. Sopan sekarang.
Oke, LGX nyalip. LGX nyalip, kemungkinan 100. Kita coba kecepatan 100 ya, tapi di sisi kiri. Oh, berarti yang nyalip saya itu di atas 100. Tapi kalau saya kecepatan 100, R3 di depan pasti kesalip, jadi saya pasti nganan. Oke, kita masih di 80. Jadi yang banter-banter kayaknya berkurang ya, masih kecepatan standar mereka 100. Jadi buat teman-teman yang berkendara lewat jalan tol itu kecepatan batas maksimalnya itu 100 ya. Di atas 100, jika di situ ada rekodnya tilang, kamera tilang, jadi kamera tembak kecepatan ya, speed gun. Jadi ya kita akan dapatkan surat cinta dari kepolisian. Ya kita harus bayar dendanya. Nah, bagaimana dengan travel yang dipinjam terus yang make dengan kecepatan segitu? Nah itu, jadi kemungkinan travel memberlakukan siapa yang make kayak gitu. Mungkin ada jam tilangnya, fotonya siapa, jadi yang mungkin dikenakan kepada orang yang minjem mungkin loh ya, tapi saya nggak tahu. Oke, posisi masih kecepatan 80, barusan keluar dari tol Drirorejo. Jadi posisinya saya ngambil nanti sekitar 15 menitan situasi terkininya. Oke, ini Wuling nyalip. Kalau kecepatan kayak gitu kemungkinan 100-an. Maksudnya 100 di bawah 120 lah, karena kelihatan kayak gini 100 lah. Nah yang ini baru nih, yang ini beda ini, Fortuner belakang Fortuner ya. Nah ini kayaknya 120 ini, 110 120. Honda masih standar cuy, 100 nih cuy, 100 masih standar 100. Ini saya masih 80 ya, standar 80, masih ada di sisi kiri. Kita coba 15 menit pertama di tol seperti apa. Jadi situasi terkininya kurang lebih kayak gini cuy, di tol Sumo Surabaya Mojokerto. Tapi nanti kita keluar di exit tol Beraan untuk ke sono. Apa sih namanya, lupa. Oke, Mobilio KE BRV kayaknya 100-an itu, 110-an mungkin. Avanza standar lah 100 sepertinya. Oke, habis itu langsung ngambil kiri Pak TNI AL. Oke, Alphard cuy, kemungkinan 100-an lah. Oke, kita salib. Oke, kecepatan masuk 90. Kita coba kecepatan 100 ya, kayak apa. Sebentar, ngambil tenaga dulu. Sebentar. Oke, dapat. Oke, kita masuk di kecepatan 100 ya. Kecepatan 100. Oke, masuk di 100. Posisi ada di kanan nih ya. Kita coba 10 menit di kanan dengan kecepatan 100. Oke, kita di kecepatan 100. Tadi di ini ya, untuk tanggal 9 April 2022, tadi sebelum masuk pintu tol Jalan Jakarta itu, kilometer 354 di Sidoarjo, solar diinfokan tidak ada ya, jadi nggak ada solar. Kecepatan 100 ya. Oke, kecepatan standar 100, tidak boleh lebih dari 100. Jadi kalau yang mobilnya ada cruise control enak. Jadi kalau mau di standar bikin 100, dia akan stabil di 100, dia tidak akan naik. Karena ini tidak cruise control, maka kita yang harus menjaga kecepatan mobil ini. Jadi sekarang ini kecepatan 100 cuy. Jadi kalau kecepatan 100 kurang lebih kayak gini buat teman-teman semua. Jadi kalau yang suka banter-banter sekarang harus slowly. Oke, kecepatan stabil di 100. Kita salib dulu truknya. Nah, kita salib truknya cuy. Waduh, bahaya itu apa,
Bird. Salah ini, salah masuk pintu tol kayaknya dia salah masuk jalur, seharusnya keluar sebelumnya. Oke, kita masih di kecepatan 100 ya, ada di sisi kanan, bahu kanan jalan. Masih kecepatan 100, stabil di 100. Dan ini versi ini ya, versi offline-nya. Nanti versi streamingnya yang dari perjalanan dari Braan ke Surabaya, kita coba live streaming. Dan sementara kita record dulu yang ini, yang versi offline-nya. Nanti online-nya kita streaming perjalanan dari Sumokerto sampai ke Surabaya, atau Braan sampai ke Surabaya. Kita coba streaming. Kecepatan masih di kecepatan 100 ya ini, jadi tidak cepat-cepat banget, standar lah. Sekali lagi, saya tipenya tidak orang yang suka ngebut, jadi cukup di antara 80 dan 100 karena biasanya nyetir bawa keluarga cuy. Oke, 9 menit, masih daerah sebelum Mojokerto cuy, kemungkinan depan exit tol Mojokerto ya. Kita masih di kecepatan 100, sekali lagi di kecepatan 100. Jadi kurang lebih kalau 100 kecepatannya kayak gini ya. Kalau Fortuner, Pajero, Innova kecepatan 100 ya genggu, pengen banter. Kalau memang terus genggu, terutan di setrop. Oke, kita sudah masih kecepatan 100, ada di rest area. Ini rest area Mojokerto. Sebentar, kita kasih kode dulu yang di depan. Oke, kita sudah sampai di rest area 726. Kecepatan 90. Dan ya bis-bis Jakartaan bisa ini harus, sebenarnya kalau di bis itu ada ini ya, alarm speed ya. Jadi ketika sudah batas maksimumnya dia akan bunyi. Nah, dan kayaknya sudah tidak boleh lagi ya ini dia nyalip dari lajur kiri cuy. Ini kecepatan saya 100 loh ya, truk depan ini. Sekali lagi kecepatan saya 100, ada di sisi kanan. Berarti depan ini kemungkinan 120 ya, 110, 120. Kan ini kecepatan saya 100 ya. Sekali lagi kecepatan saya masih di kecepatan 100, stabil di 100. Jadi ini yang punya hobi balap-balap gegu. Kalau saya yang suka standar-standar aja sih, oke, nggak masalah. Oke, kita 13 menit baru di 726, kemungkinan di Krian ya. Sebelum Mojokerto tidak ada sesuatu yang signifikan terkait jalan tol. Nah, ini masih standar kecepatan 100. Jadi etilang itu ada speed gun-nya. Speed gun itu berarti kecepatan, dia bisa nembak tahu kecepatan kita. Yang sebelah mana tuh saya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar cuy. Oke, kecepatanku masih di angka 100 ya, masih di angka 100 km per jam. Sekarang tepat jam setengah 11 lewat 40 menit. Ada yang nyalip. Kecepatan 100. Bis Banter kayak Sugeng Rahayu, Eka, Mira, masuk tol kecepatan segitu gak kerosor ya. Ini
100 ya, masih standar di 100. Oke, di belakang ada apa ini? Wuling kayaknya ya. Wuling bisa ngejar kecepatan saya 100, berarti dia lebih cepat dari saya. Nissan apa Wuling belakang? Nissan kayaknya. Oke, kita lihat Nissan bisa nyalip saya apa enggak. Kalau dia nyalip saya, berarti dia kecepatannya di atas 100. Kalau dia masih standar di belakang saya, berarti kecepatannya dia di bawah 100 atau pas 100. Karena yang saya pakai 100 ya. Sekali lagi kecepatan saya di angka 100. Honda kayaknya Nissan yang di belakang nggak nyalip tuh. Oke, itu elf ngambil kiri cuy, nggak banter dia cuy, stay cool di kiri. Jadi elf di depan nih nggak cepet tuh. Oke, kita ngambil standar di 100 saja ya. Kita coba lihat siapa yang nyalip saya dengan kecepatan 100. Oke, kita lihat masih di kecepatan 100. Nissan juga belum nyalip dari belakang. Dia stay cool di belakang juga. Elf kemungkinan kecepatannya sama 100 dengan saya, karena ini saya 100. Ini kecepatan 100. Lagi ini 100 cuy ya. S berarti kemungkinan dia dari Jombang Mojokerto ya, sama Lamongan ya. L depan ini kecepatannya 100. Auto minggir cuy. Minggir cuy, elok cuy. Padahal kayaknya 100 loh dia. Minggir cuy. Minggir cuy. Biasanya nggak mau orang-orang tuh minggir tuh. Ini Panther juga minggir cuy. Kecepatan saya masih di 100 ya. Nissan di belakang masih belum nyalip. Kayaknya dia stabil di 100 juga. Oke, Panther kita salip dulu. Ini saya pakai kecepatan 100 ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang nyalip saya, berarti indikasinya dia kecepatannya di atas 100. Karena saya ini pakai kecepatan 100, stabil di 100. Walaupun tanpa cruise control, saya coba tahan kecepatannya di angka 100. Karena kita biar ngecek siapa yang nyalip saya dengan kecepatan di atas 100. Oke, di belakang ada Innova cuy. Innova, kita lihat nyalip saya apa enggak ini. Oke, Nissan nyalip apa enggak ini. Oke, Nissan di belakang ambil kiri karena ada Innova. Kita coba lihat Innova ya. Innova putih. Saya coba stabil di 100 dulu. Anjay, banyak yang di kiri cuy. Oke, kita sabar. Kita sabar di angka 100. Kita coba cek Nissan apa nyalip. Kecepatan saya 100 nih ya. Oke, Nissan nyalip cuy. Kecepatan saya 100 cuy. Akhirnya dia nggak tahan cuy. Akhirnya dia nggak tahan, nyalip juga dia. Saya tahan pakai kecepatan 100. Oke, di belakang ada Grand Max. Saya nunggu Innova mbak nyalip saya. Apakah dia berani nyalip saya dengan kecepatan 100? Kalau Nissan kayaknya kecepatannya dia sudah 110 ya, karena sudah ada jarak gap antara saya dan dia. Kita coba lihat Grand Max apakah akan nyalip saya. Di belakang Innova nggak nyalip-nyalip cuy. Saya nunggu mancing, nunggu siapa? Nunggu Innova. Dan nyalip saya apa enggak?
Kalau Grand Max seharusnya dengan kecepatan ini dia gatel pengen nyalip. Kita coba lihat. Karena di Grand Max nggak bisa pakai lampu dim marahin saya karena batas maksimal di sini 100 cuy. Jadi sudah beda aturan. Kalau dulu mau ngebel mau ngedim kalau di kanan jalan, karena ini sebenarnya ini karena kemungkinan Grand Max di belakang tahu juga ada peraturan itu, dia nggak ngedim saya. Bahkan Innova di belakang nggak nyalip cuy, dia stabil di 100 itu. Kayaknya yang Nissan sudah stabil di 110. Oke, kita lihat Grand Max nyalip cuy. Kita coba lihat kecepatan 100. Oke, dia nyalip. Kita tunggu Innova. Kayaknya oh ini Innova sudah gatel. Innova sudah gatel cuy. Sudah pengen nyalip saja. Oke, Innova sudah nyalip. Kecepatan saya sekali lagi 100 ya. Oke, tapi dia ngambil kiri cuy. Santuy tapi di 100 kayaknya. Ini mungkin 105 atau 110, saya nggak tahu. Kalau saya posisi persis itu 100 cuy. Posisi 100. Dan Innova sama sekali nggak ngebel ataupun ngedim saya. Kayaknya dia juga tahu kalau ada peraturan bahwa kecepatan maksimal itu 100. Biasanya kalau yang di kanan jalan, apalagi yang model kayak saya melambat ini kan biasanya di dim, kadang di bel, suruh menepi ya, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau sudah jaraknya kayak gini sama depan Innova itu, kemungkinan dia 100 cuy. Kemungkinan dia 100, mungkin 105, mungkin 110. Kalau yang sama Nissan kayaknya 110-an karena sudah nggak kelihatan. Jadi gitu cuy. Jadi pemberlakuan e-tilang yang ada di tol, tujuan utamanya adalah satu, ya kita menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang kita, dan juga orang lain sebagai pengguna kendaraan roda 4. Jadi situasi terkini terkait pemberlakuan e-tilang di jalan tol dari Sumo sampai sekarang sudah sampai di Mojokerto, kurang lebih kayak gitu. Sudah ada toleransi dan juga sudah ada pemahaman dari pengguna jalan raya tol. Biasanya ada ding ataupun klakson ketika ada yang model melambat kayak saya, tapi faktanya ada beberapa mobil yang sudah tahu tidak perlu melakukan hal tersebut. Bahkan seperti Innova barusan, dia langsung menepi cuy. Kayak sekarang posisinya dia masih ada di kiri jalan, kemungkinan dia stabil di 100 karena mungkin cc-nya dia 2400, 100-nya dia beda dengan 100-nya saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan terkait pemberlakuan e-tilang yang ada di jalan tol. Sudah berlaku ya. Jadi buat pengendara yang lain, silakan hati-hati, tetap patuhi protokol kesehatan selama kita mau mudik. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin amin rabbal alamin. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa hingga kita bertemu dengan hari kemenangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.